Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari ini, Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini kembali, amin. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memberkati dan memelihara kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-14, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-14 dan pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Judul perenungan kita pagi hari ini, Yakinlah Tuhan menjagamu. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-30. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Yesaya menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Filistea atau Filistin yang menang atas lawannya. Ancaman terhadap bangsa Filistea reda dengan matinya Raja Ahaz, Raja Israel Selatan yang tidak taat kepada Allah, tetapi kekuatan bangsa Asyur yang menjadi sekutu Ahaz masih ada. Ketika bangsa Filistea bersukaria atas kekalahan lawannya, Tuhan memperingatkan mereka untuk tidak bersukacita terlalu dini. Tuhan memperingatkan mereka untuk meratap dan gemetar karena masih ada ancaman lain yang lebih membahayakan keberadaan mereka. Peringatan Tuhan ini tegas karena sudah ada lawan baru dari utara yang menyerang. Pasukan musuh ini mendesak maju, pantang mundur. Sebaliknya, perbuatan Tuhan kepada umatnya yang mengalami penindasan sungguhlah ajaib. Pemeliharaan Tuhan terbukti dengan memberi makan dan ketenangan kepada umatnya, bahkan kepada mereka yang miskin, hina, lemah dan tidak berdaya sekalipun. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang bersandar kepadanya, termasuk mereka yang mawas diri. Sidang jemaat Tuhan, pernahkah kita terpojok oleh sebuah situasi sulit? Atau barangkali oleh seseorang yang bersikap tidak baik yang menyerang kita, merendahkan kita, bahkan sangat membahayakan kita. Kita terpuruk, sementara orang tersebut bersuka atas keterpurukan kita. Dalam kondisi kelemahan kita, sebagai anak-anaknya, kita akan dibela. Amin. Tuhan akan menjaga, memelihara, hingga membawa sukacita kembali kepada kita. Hal itu bisa kita peroleh ketika kita datang kepadanya, memohon pertolongan dan hikmat untuk menyelesaikan situasi sulit tersebut. Sebagaimana Israel, kita sebagai umatnya pasti akan dilindungi. Amin. Memang Tuhan tidak mengatakan bahwa kita akan bebas dari ancaman, tekanan atau penyakit. Namun dengan percaya kepadanya dan bersandar sepenuhnya kepadanya, uluran tangan kasih-Nya akan menjaga kita senantiasa. Jadi sidang jemaat Tuhan, kita tidak seharusnya takut dalam situasi apapun yang kita lihat, yang kita alami sekarang ini, baik dalam perekonomian maupun dalam kesehatan dan pergumulan serta persoalan-persoalan lain. Sebab Allah kita baik, Dia sanggup menolong kita, dan tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh si jahat, atau tidak ada sebuah persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah. Yang penting kita percaya kalau Dia masih sanggup, dan kita menyerahkan seluruh pergumulan dan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan ambil alih dan bertindak untuk membela kita sebagai umatnya, anak yang dikasihinya, sebagai biji matanya yang dipelihara sedemikian rupa. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Yakinlah, Tuhan menjaga kita dalam kondisi apapun. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati dan mengingatkan kita kembali, kalau kita punya Tuhan yang hebat, kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menjaga dan memelihara hidup kita, dan tidak ada satu perkara pun yang dapat menakutkan bagi hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Amin.
Dan karena kita telah berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya aku terus berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan-pergumulan khusus. Dan terlebih bagi saudara yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, percayalah Tuhan menjaga, Tuhan menolong, bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.